Selamat pagi anak-anak ibu kelas 2B semua. Pasti sehat semua ya. Tetap semangat menjalankan segala aktivitasnya. Walaupun di sekitar kita masih ada suatu masalah, musibah tentang COVID-19. Nah, walaupun ada musibah di sekitar kita, tapi pasti anak-anak ibu semua pada kuat badannya, sehat, menjalankan setiap kegiatan kita. Oke, anak-anak ibu semua, di sini ibu akan menjelaskan tentang buku kita dari buku tema 7, buku kebersamaan dan subtema 2, kebersamaan di sekolah, pembelajaran 2. Oke anak-anak ibu semua, siap untuk belajar? Pasti siap dong, semua pasti udah pada semangat, ya kan? Oke, di sini buku kita akan mempelajari materinya tentang keberagaman manusia dan juga tentang fabel. Nah, anak-anak ibu sekarang buka buku tema 7-nya halaman 35. Di situ kita diajak untuk mengamati sebuah gambar anak-anak yang sedang bermain di lapangan sekolah. Oke, siap anak-anak ibu semua? Nah, anak-anak ibu pasti tahu dong, itu gambar siapa? Yaitu gambar Nina dan teman-teman. Nah, kalian pasti tahu mereka sedang main apa. Ayo, yang ini main apa nih? Main sepak bola. Dan ini Nina ini sedang ngumpat. Berarti mereka sedang main apa? Main petak umpat. Nah, mereka laki-laki dan perempuan bermain berbeda. Perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Siapa yang pernah bermain seperti mereka? Pasti banyak dong anak ibu. Bukan cuma Nina dan teman-teman kan? Anak-anak ibu juga pernah bermain seperti Nina dan teman-teman. Nah, kalau kita pasti tahu, kalau kita seringnya membilang perempuan dan laki-laki. Tapi ada kata lain dari perempuan dan laki-laki. Ayo, siapa tahu anak ibu? Pasti ada yang tahu kayaknya dong. Nah, kita di sini mengganti nama perempuan menjadi putri. Sedangkan nama laki-laki kita ganti menjadi putra. Berarti misalnya siswa kelas 2B memiliki siswa putra sebanyak 20 dan putri sebanyak 24. Berarti siswa laki-laki sebanyak 20 dan siswa perempuan sebanyak 24. Pasti ngerti ya? Kosakata penggantian kata dari kata putri itu adalah perempuan, sedangkan kata putra adalah laki-laki. Oke, anak-anak ibu, sekarang itu pada materi PKN kita belajar tentang keberagaman. Nah, keberagaman. Siapa yang tahu itu apa keberagaman? Ayo, keberagaman itu merupakan hal-hal yang beragam, yang berbeda atau bermacam-macam. Nah, misalnya itu keberagaman makhluk hidup. Ada hewan, tumbuhan, manusia. Kalau pada manusia, keberagaman tingkah laku, keberagaman sifat, sikapnya, fisiknya, dan banyak lagi.
Contohnya, kalau anak-anak ibu semua pasti tahu kalau keberagaman fisiknya itu apa. Nah, banyak di sekitar kita yang beragam. Misalnya kalau hewan beragam, mempunyai bulu putih, mempunyai beberapa bulu, mempunyai kumis seperti itu. Banyak lagi ya kalau tumbuh-tumbuhan, dari warna daunnya, dari bentuk batangnya, pasti banyak di sekitar kita. Nah, di sini anak-anak ibu semua, kita diajak untuk membedakan keberagaman fisik teman-teman kita. Fisik antara putra dan putri. Nah, apa aja yang mau dibedakan? Nah, yang mau dibedakan itu misalnya bentuk rambut, panjangnya, pendeknya, atau bentuk lurus, keriting, baru warna kulitnya. Bagaimana warna kulitnya? Hitam, putih, warna hitam manis, warna coklat, seperti itu. Atau tinggi badannya, tinggi atau pendek, antara tinggi dan pendek atau sedang. Dan juga bobot tubuhnya itu, berat tubuhnya, dia berat atau ringan. Nah, contohnya itu bisa kita lihat pada sekitar kita di sekolah. Pasti ingat ya bagaimana bentuk fisik teman-temannya semua di sekolah. Ibu aja masih ingat loh. Ibu mempunyai 44 siswa. Nah, ibu masih ingat bagaimana bentuk fisik dari teman-temannya. Tapi ibu yakin kamu juga pasti ingat walaupun sudah libur. Ya kan anak-anak ibu? Nah, anak-anak ibu semua, itulah tentang keberagaman antara manusia, keberagaman fisiknya antara putra dan putri. Nah, nanti di sini ibu akan mengajak kalian menuliskan dalam sebuah tabel, membedakan mana itu siswa putra dan siswa putri dari kelas kita. Semua harus ditulis ya. Nah, berapa jumlah temannya? Semua harus ditulis dalam tabel. Ingat ya anak-anak ibu semua? Oke, tadi kita sudah belajar mengenai keberagaman tentang manusia dari bentuk fisiknya. Ada yang pertama itu berat badannya. Berat badannya itu lebih berat atau lebih ringan. Kedua, panjang rambutnya. Seperti ibu, panjang rambut ibu. Kalau putri itu panjang. Kalau putra itu pasti pendek. Ketiga, tinggi badan. Setiap orang pasti memiliki tinggi yang berbeda-beda. Ada yang tinggi dan ada yang pendek. Dan yang terakhir, warna kulit. Ayo lihat semua warna kulitnya. Apakah kulitnya berwarna hitam, putih, atau hitam manis? Begitulah keberagaman fisik dari manusia. Membedakan antara fisik laki-laki atau putra dan fisik perempuan atau putri. Oke anak-anak ibu semua, mengerti? Nah anak-anak ibu semua, nanti buat seperti tabel yang halaman 36 ya. Nah, ada siswa putri dan ada siswa putra. Nanti semua ditulis teman-temannya ya. Jangan ada yang ketinggalan dulu. Nanti nangis temannya itu di rumah.
Oke, anak-anak ibu semua pasti paham ya. Nah, sekarang yang kedua kita masuk ke materi berikutnya, bahasa Indonesia. Nah, halaman 37. Bahasa Indonesia halaman 37. Udah ngerti anak-anak ibu semua? Udah dilihat bukunya? Ayo. Pada halaman 37, nah, di situ ada tentang fabel. Kita masih belajar fabel loh. Tapi ibu mau mengingatkan, siapa yang masih tahu apa itu fabel? Ayo, pasti ada dong yang ingat. Karena sebelumnya kita sudah mempelajari tentang fabel. Ayo, siapa yang masih ingat? Ayo, fabel merupakan apa? Ayo, yang di rumah bisa jawab ya. Ayo, sekarang ibu ulangi. Fabel merupakan cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Yang penting intinya cerita pendek atau cerita atau dongeng yang di dalamnya itu terdapat tokoh-tokohnya itu adalah hewan, ya, tentang hewan. Ingat ya. Nah, sekarang kita mendengarkan fabel tentang ulat bulu dan kupu-kupu. Dengarkan ibu ya. Ulat bulu dan kupu-kupu. Di sebuah taman hiduplah seekor ulat bulu. Ia memiliki bulu yang lebat dan berwarna hitam. Ia tinggal di bawah pohon yang rindang daunnya. Dengan begitu, ia dapat memakan daun-daun itu dengan mudah. Suatu hari, seekor kupu-kupu terbang di taman. Ia melihat ulat bulu sedang memakan dedaunan. "Hei ulat bulu, tubuhmu sudah gemuk. Bagaimana kamu bergerak dengan badan yang gemuk?" Ulat bulu menjawab, "Hai kupu-kupu yang cantik, aku makan agar tubuhku menjadi sehat. Nanti aku akan menjadi kupu-kupu yang cantik sepertimu." Beberapa hari kemudian, ulat bulu berubah menjadi kupu-kupu. Ia memiliki sayap yang indah. Kupu-kupu yang kemarin mengejeknya pun meminta maaf. "Maafkan aku temanku, aku tidak seharusnya mengolok-ngolokmu," kata si kupu-kupu kepada ulat bulu. Kupu-kupu pun menyesal. Ulat bulu yang telah menjadi kupu-kupu memaafkan temannya. Kini mereka berteman dan menjadi sahabat. Oke, anak-anak ibu semua. Anak-anak ibu semua pasti sudah mendengar dongeng yang ibu bacakan antara ulat bulu dan kupu-kupu. Nah, sekarang ibu mau mendengar kalian menceritakan kembali cerita ulat bulu dan kupu-kupu dengan menutup buku kepada keluarga di rumah. Nah, pasti itu dilaksanakan oleh anak-anak ibu semua ya. Nanti ibu akan meminta sebuah foto bahwa kalian menceritakan kepada keluarga kalian masing-masing. Oke, tapi menceritakannya tidak dengan membuka bukunya anakku. Tapi kita diajak untuk menutup buku dan mengingat kembali cerita antara kupu-kupu dan ulat bulu. Oke, dari cerita tersebut pasti anak-anak ibu tahu siapa tokohnya. Ayo anak ibu, siapa tokohnya dalam cerita itu? Pasti yang tokohnya itu adalah antara ulat bulu dan kupu-kupu. Bagaimana menurut kalian sifat si kupu-kupu? Nah, sifat kupu-kupu itu tidak baik untuk
contoh, karena kupu-kupu itu merasa sombong akan kecantikannya dan juga dia setelah mengejek ulat bulu. Tetapi bagaimana sikap bagaimana dengan sikap ulat bulu? Ya, ulat bulu itu baik, mau memaafkan dan mau menerima walaupun sudah diejek, dan menerima kupu-kupu sebagai sahabatnya. Karena yang dulunya dia ulat bulu, sekarang sudah menjadi kupu-kupu yang indah, sama seperti teman yang telah mengejeknya. Nah, dari fabel tersebut, kita diajak anak-anak ibu semua tidak boleh mengejek sesama kita. Nah, mengejek itu tidak baik anak-anak ibu semua. Mengejek itu tidak pantas untuk dicontoh. Mengejek itu harus kita tinggalkan. Oh, anak-anak ibu pasti pernah mengejek teman, pernah mengejek sahabatnya. Itu tidak baik ya. Nah, itu kita tinggalkan kebiasaan kita, dan kebiasaan kita harus berbuat yang baik. Oke anak-anak ibu, kita tidak boleh mengejek, tapi karena kita harus saling menyayangi. Oke ya. Baiklah anak-anak ibu semua, demikianlah pembelajaran kita. Tadi pertama PKN tentang keberagaman manusia, dan juga sekarang yang kedua bahasa Indonesia tentang fabel. Oke, semoga pembelajaran hari ini dapat menyenangkan kita semua. Walaupun sudah belajarnya di rumah, ibu pasti akan menyemangati kalian terus. Semangat untuk belajar, pantang menyerah untuk meraih cita-cita masing-masing. Oke anak-anak ibu semua, jaga kesehatan di rumah, banyak makan, banyak minum, banyak juga makan vitamin C, dan juga kalau bisa olahraga juga ya anak-anak ibu semua, supaya badan kita bisa mengalahkan COVID-19, virus corona yang sedang berada di sekitar kita. Oke anak-anak ibu semua, selamat pagi dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Salam untuk orang tua, salam ibu untuk orang tua. Semoga kita semua orang sehat-sehat semua, dan tetap semangat ya orang tua kami untuk tetap mendampingi anak-anak kita dalam belajar, supaya mereka tetap semangat dan pantang menyerah. Oke, selamat jumpa, selamat pagi semua untuk kita semua. Dadah.